Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat pagi pemirsa. Citra Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang terburuk bukan hanya ada di kertas hasil survei persepsi publik. Ragam masalah menjadi pembenar atas kemerosotan kepercayaan publik kepada lembaga yang merupakan anak kandung reformasi itu. Berulang kali sejumlah dugaan pelanggaran etik para petingginya justru dilemahkan oleh Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 25 Juli 2023 dengan tema Dramaturgi Dewas KPK bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa nanti juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi. Sehat-sehat Bang? Sehat. Suka drama Abang? Nonton drama suka. Nonton drama suka, tapi main drama? Buat kecil. Waktu kecil. Dulu main tonel. Main tonel, oke. Sebelum kita bicara soal drama yang terjadi di Dewan Pengawas KPK, Bang Elman dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Presiden minta Erick, ini maksudnya adalah Erick Thohir, Menteri BUMN, atasi kelangkaan LPG 3 kilo, gas LPG 3 kilogram. Saya baru sadar ini Bang, bahwa ternyata LPG 3 kilo langka ya. Bagaimana nih Bang Elman? Ya, aneh juga ya. Ini kalau sampai Presiden menunjuk nama orang, Iya. ya kan? Iya. Kan biasanya kan Presiden cukup bilang minta atasi gas LPG 3 kg kan gitu kan. Iya, kelangkaannya. Nah, tapi dia langsung menunjuk Erick. Berarti ini udah keterlaluan ini kan gitu kan. Kan aneh juga kalau sampai Menteri BUMN aparatnya ya kan tidak tahu ada kelangkaan LPG 3 kg di beberapa daerah Jawa Timur kan gitu. Ini kan baru yang terkena apa kan Jawa Timur nih. Betul. Yang kita nggak tahu kalau Presiden mendatangi daerah-daerah lain kan gitu kan. Jangan-jangan bisa lebih banyak. Jangan-jangan sama ini kan. Ini kan kebetulan juga. Presiden ke sana nih kan. Iya, iya. Jadi ini aneh juga nih kalau sampai menteri beserta aparatnya jajarannya tidak tahu. Tidak tahu, pura-pura tidak tahu, atau memang sengaja tidak tahu gitu. Mungkin karena sibuk Bang melakukan hal yang lain, kan jadi tidak sempat nih. Betul. Mengawasi. Karena menteri kita satu ini kan kerjaannya malah lebih fokus ke yang lain kan gitu kan. Yang lain itu maksudnya mengurus sepak bola. Yo, ada juga yang lain. Oh, ada lagi yang lain? Ada. Oh. Orang juga ada tahu. Oh, oke. Itu loh mau. Iya. Anjang sana, anjang sini. Anjang sana, anjang sini. Anjang sini, anjang sana. Sehingga akhirnya langka. Akhirnya tugas pokoknya terlantar. Oke. Bayangin rakyat kesusahan karena langka gas LPG 3 kilo. Berarti tidak masak dia kan? Iya. Tapi setelah diminta untuk mengatasi, pasti akan segera teratasi, Bang. Belum tahu kita. Belum tahu juga. Belum tahu juga. Kan bisa aja dalam pernyataan sudah. Iya. Tapi sebulan lagi baru nyampe. Oke. Kan kita kan tahu. Kan? Iya sih. Tapi saya sih berharap teratasi, Bang, karena kan Menteri BUMN ada 2 wakilnya, ada sekian dirutnya, kan itu bisa, Bang. Apalagi wakil apa itu wamennya sekarang kan bekas duta besar pula. Iya. Pengalamannya internasional. Masa nggak bisa. Tapi hari ini di atas di sini, besok muncul lagi daerah lain ini. Oh. Nah, kita tahu deh. Atau ada masalah bukan di gas ya, bukan ada hal yang lain lagi. Distribusinya. Karena fokus kurang. Kurang fokus. Atau memang nggak ada lagi fokus. Supaya kita tetap fokus, kita tinggalkan dulu lah ya berita itu Bang. Kita tunggu nanti bagaimana kelanjutan dari kelangkaan ini. Harapannya sih setelah diperintahkan Presiden, menterinya segera bisa mengatasi kelangkaan. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2. Ini terkait dengan masih pemeriksaan ya. Ini kali ini adalah pemeriksaan harta dari Menpora. Hasil klarifikasi Menpora Dito Aryo Tejo, klarifikasi lewat telepon tidak efektif. Saya baru tahu Bang, ini ada klarifikasi bisa dilakukan lewat telepon rupanya Bang Elman. Iya, itu memang aneh ya KPK ini ya. Kok mengklarifikasi by phone ya? Iya. Kan mestinya kan klarifikasi itu kan harus
mengundang yang diperiksa. orang yang diperiksa bertatap muka. Katakanlah misalnya dengan Leo, coba nih harta kau berapa? Segini, Pak Elman gitu. Oke. Kalau ini mana buktinya mana nih? Bukti kepemilikan. Dokumentasinya ada. Benar nggak nih? Memang betul-betul hasil jerih payah atau jangan-jangan hasil jerih yang lain-lain kan gitu. Jadi kan kita tahu kan. Inilah sebetulnya perlu konfirmasi langsung. Tapi kalau lewat telepon ya terbatas ya. Bukannya terbatas. Ya ada. Kalau saya tanya, ada buktinya nggak Leo? Ada Pak. Ada. Ini udah saya siapkan nih. Selesai sampai. Jadi ini yang bukan menurut saya sih. Lagi-lagi KPK ini nggak tahu bagaimana cara untuk menelusuri harta kekayaan para pejabat negara ini. Besok-besok ya semua akan bilang clear and clean. Kan begitu ini kan. Tapi mungkin menyusul Bang, ini dokumentasinya. Mungkin kalau saya berpikir sih Bang Elman. Dia menyusul kalau ditagih. Kalau ya, enggak, kalau diributin menyusul. Kalau tidak lupa. Tapi kalau tidak lupa ini. Iya sih. Ya, jadi menurut saya sih aneh ini. Kita harapkan setelah klarifikasi lewat telepon ada klarifikasi in person Bang ya. Hadir secara fisik untuk saling menjelaskan begitu ya Bang ya. Dianggap sudah. Oh, dianggap sudah. Jadi kalau undang-undang ini penjelasannya. Cukup jelas. Sudah jelas itu kan. Ini juga kalau ditanya apa? Sudah cukup. Sudah dianggap sudah dikonfirmasi. Ya sudah. Kalau gitu kita anggap ini juga sudah selesai. Sudah selesai nih. Kita pindah ke berita selanjutnya Bang Elman. Ini terkait dengan yang marak belakangan ini pembajakan organ ginjal khususnya. Pemerintah didesak bentuk lembaga donor organ. Ini kan menurut undang-undang tidak boleh memperjualbelikan organ tubuh Bang. Nah ini kalau nanti ada lembaga donor organ artinya orang yang memberikan organnya, mendonorkan, itu dapat apa dong? Iya, biasanya itu kan seperti kita juga mendonorkan darah kan, di PMI kan. Sekian kali dapat apa? Penghargaan, peniti apa gitu kan, sampai nanti emas. Gitu kan. Jadi memang ini kan penghargaan ini kan sebetulnya kan menyangkut kehormatan kita sebetulnya kan. Sebagai manusia. Kita mau menolong sesama sebetulnya kan. Ini kan darah, apakah ini ginjal, apakah yang lain kan sama. Jadi kita dengan sukarela mau menolong orang. Pada waktu misalnya kita meninggal itu udah otomatis langsung ya. Ada mata. Jadi itu sebetulnya ini kan. Baik. Jadi ini harapannya segera dibentuk. Ya sebetulnya terlambat sebetulnya ini kan. Terlambat. Better late than never katanya Bang, lebih baik terlambat daripada tidak ada. Kita tunggu ya. Aneh juga ide kan sudah lama. Ini kan sebetulnya baru muncul karena ada jual beli ginjal, tindak pidana perdagangan orang kan. Betul. Kalau tidak ada biasa di Republik ini kalau sudah rame viral, baru Iya, mungkin karena orang Indonesia katanya suka drama Bang. Ini mengantarkan kita ke editorial dramaturgi Dewas KPK. Pertanyaannya Bang, saya berpikir begini, yang saya tahu Dewan Pengawas itu dibentuk untuk memastikan integritas komisioner sampai penyidik KPK. Nah kalau kemudian Dewasnya ternyata terlibat di dalam drama-drama, ini maksudnya bagaimana ini Bang? Ya, memang begini Leo ya, sebetulnya ketika Dewan Pengawas dibentuk, sebetulnya kan untuk KPK ini kan sebetulnya kan tadinya kan nggak diperlukan Dewan Pengawas kan. Betul. Karena kita anggap seluruh komisioner KPK itu kan memang orang yang sudah teruji menjaga kehormatan, integritasnya kan gitu kan. Bahkan mereka pada waktu itu kan KPK ini kan pada awalnya kan tidak menggunakan SP3 kan. Tidak boleh. Tidak ada SP3-nya. Karena diyakini semua yang diangkat menjadi kasus itu sudah valid. Sudah valid. Kan sehingga memang orang-orang ini kan orang yang terpilih sebetulnya. Tapi faktanya kan yang kita lihat terakhir ini aja, 3 komisioner KPK ini kan mulai ketuanya, ada dulu juga Pintauli Siregar, mantan, sekarang Johannes Tanak kan gitu kan. Nah, ini kan
sampai dibentuk Dewan Pengawas untuk menyidangkan etikanya, kan ini kan udah keterlaluan kan. Oke. Keterlaluan karena apa? Yeah. Karena sebetulnya kan kalau komisioner itu misalnya harus di sidang etik, itu sebetulnya bukan karena dengan sengaja, karena kehilapan di luar sadar misalnya kan. Karena manusia bisa gila. Tiba-tiba misalnya dia bertemu dengan orang yang sedang diselidiki, bertemu di restoran, sempat bertegur sapa, masuk kita nggak mau. Tidak sengaja ya. Kan bisa saja berpapasan. Tapi orang begitu. memotret kan gitu kan, disidangkan. Iya. Ya memang saya datang ke sana mau makan kok. Betul. Tiba-tiba orang itu datang. Nah, tapi kalau kasus-kasus yang menimpa komisioner ini tampaknya dengan sengaja. Ada kesengajaan. Ada kesengajaan. Saja kayak misalnya Pintauli dulu kan dapat diduga dapat gratifikasi nonton di Mandalika gitu kan. Masa dia nggak tahu itu gratifikasi. Ini juga sama kan gitu kan. Ini Johannes Tanak ini juga diduga ada pelanggaran etik gitu. Baik. Apakah kemudian drama ini akan berlanjut seperti sinetron, kan ada episode berikut, atau memang harus diakhiri? Itu akan kita bahas Bang Elman, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 25 Juli 2023, dramaturgi Dewas KPK. Dramaturgi Dewas KPK. Citra Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang terpuruk bukan hanya ada di kertas hasil survei persepsi publik. Ragam masalah menjadi pembenar atas kemerosotan kepercayaan publik ke lembaga yang merupakan anak kandung reformasi tersebut. Seperti dari bocornya informasi penyelidikan dan pungutan liar di rumah tahanan. Selain itu, juga soal integritas para pimpinan lembaga anti rasuah itu. 3 pimpinan KPK periode ini telah menjalani proses persidangan di Dewan Pengawas atau Dewas. Mereka ialah Sang Ketua Firly Bahuri, Lili Pintauli, serta Yohannes Tanak. Yohannes sebenarnya wajah baru dalam jajaran pimpinan KPK. Dia resmi mengisi kursi pimpinan KPK sejak 28 Oktober 2022, menggantikan Lili Pintauli Siregar yang diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo. Lili diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas dari PT Pertamina Persero saat menonton MotoGP Mandalika pada Maret 2022. Dewas KPK sempat menggelar 1 kali persidangan tanpa kehadirannya. Dalam sidang etik pada 5 Juli 2022, Lili absen. Sidang digelar meskipun Lili sebenarnya telah mengirimkan permohonan pengunduran diri dari KPK. 6 hari kemudian, sidang etik tetap digelar untuk memutuskan sidang tidak dapat dilanjutkan. Alasannya, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres yang menyetujui pengunduran diri Lili. Lili kemudian digantikan oleh Yohannes Tanak, mantan jaksa yang kini juga menjalani sidang etik. Dalam sidang etik pada Senin 24 Juli lalu, Yohannes juga absen. Dalam persidangan, Dewas KPK memutuskan untuk menunda persidangan lantaran Yohannes sedang cuti. Setidaknya dengan berlangsungnya sidang, Dewas KPK memastikan 2 hal, yaitu memiliki cukup alat bukti dan kasus akan berjalan. Sungguh ironi, pengganti sosok yang terseret dugaan gratifikasi ialah sosok yang dilaporkan karena pesan chat cari fulus ke pelaksana harian Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Muhammad Idris Froyoto Sihite. Dewas KPK memastikan kasus etik yang menjerat Yohannes bukanlah chattingan cari duit seperti yang dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch atau ICW. Akan tetapi, Dewas mendapati ada perbincangan lain lagi antara Yohannes dan Sihite. Tragisnya, perbincangan antara kedua orang itu terjadi bersamaan dengan penggeledahan gedung Kementerian ESDM pada 27 Maret 2023. Penggeledahan terkait dugaan kasus rasuah penyaluran tunjangan kinerja atau TUKIN di Kementerian ESDM. Negara ditaksir merugi 27,6 miliar rupiah.
Media sosial sempat ramai dengan video penggeledahan tersebut. Dari video tersebut, diduga terjadi kebocoran surat perintah penyelidikan atau sprinlidik kasus itu yang melibatkan Ketua KPK Firly Bahuri. Hanya, Dewas KPK dengan lantang memastikan tidak menemukan cukup bukti sehingga Dewas KPK menghentikan kasus tersebut. Dewas KPK mengaku tidak menemukan bukti komunikasi antara Sihite dan Firly Bahuri. Dewas juga mengklaim tidak ada bukti Menteri ESDM Arifin Tasrif memerintahkan Sihite untuk menghubungi Firly. Bertentangan dengan Dewas KPK, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyatakan kasus kebocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi Kementerian ESDM telah naik menjadi penyidikan. Kapolda bahkan mengaku telah menemukan peristiwa pidana dalam kasus tersebut. Tumpak Panggabean dan kolega jangan hanya berani mengungkap secara gamblang skandal pelecehan seks dan pungutan liar di rumah tahanan atau rutan. Sejumlah dugaan pelanggaran etik justru dilemahkan oleh Dewas KPK. Lembaga ini seharusnya berada di garda terdepan menjaga marwah KPK. Moralitas dan integritas insan di KPK akan terjaga manakala Dewas memiliki taring untuk menegakkan etik. Dewas jangan sampai hanya menampilkan dramaturgi ala Gedung Merah Putih dengan melahirkan keputusan yang anti klimaks dan tumpul ke atas. Ujian Dewas kali ini ada pada dugaan pelanggaran etik Johanis Tanak. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Dan saat ini Bang Elman mau bertanya dulu kepada mantan pimpinan KPK yang sudah tersambung lewat saluran telepon, Saud Sitomorang. Pak Saud, selamat pagi. Selamat pagi. Ya Pak Saud, Dewan Pengawas memang baru di kepengurusan KPK sekarang ini ada. Dan dulu harapannya adalah dengan adanya Dewas, kemudian integritas baik komisioner maupun penyidik KPK itu benar-benar terangkat. Tapi sejak ada Dewas pun kita sudah lihat ada komisioner yang akhirnya harus mundur karena masalah etika. Pertanyaannya kemudian, apakah memang Dewas ini kalau Anda lihat efektif menjaga atau meningkatkan integritas KPK, Pak? Kalau sudah kita lihat berjalan beberapa saat ya sudah menunjukkan bahwa mereka quote and quote tidak menciptakan apa-apa ya. Kan sebenarnya kalau kita bicara pemberantasan korupsi itu kan selalu pertanyaannya sebenarnya Anda itu menciptakan nilai apa di dalam pemberantasan korupsi di Indonesia ini. Yeah. Nah kalau kita bicara nilai, saya berulang-ulang mengatakan di Dewas kan sudah ada nilai yang namanya integritas, sinergi, kepemimpinan, kemudian keadilan dan profesional. Apakah mereka profesional? Jadi mereka sendiri tidak paham akan nilai yang mereka usung untuk menjadikan KPK itu yang berintegritas dan seterusnya. Jadi sekali lagi, kalau ada penundaan maupun saya melihat ini strong signal siapa. Gitu. Oke, Pak Saud, kalau Anda lihat, apakah memang di diri Dewas yang sekarang ada ini ada bahasa Jawanya pakeuh, ada rasa sungkan, ada rasa kok semangat kops sehingga kemudian kelihatannya relatif sama gerakannya dengan komisioner. Anda lihat seperti apa? Ya itu lagi persoalan kali kan kita bicara kalau bicara hukum itu kan mereka itu argumentasi logika apa kalau dia bagian dari cek buat pimpinannya dia harus bisa kekerasan bahwa dia harus kontrol pemberantasan korupsi dipimpin oleh 5. Yang satu lagi ini adalah kalau pertanyaan adalah kemudian apakah fungsinya, saya mengatakan jauh dari harapan kita yang saya sebut mereka hanya melengkapi struktur ya, tapi mereka tidak punya strategi, tidak punya value. Mereka di value nilai ya, dan korupsi menjadi terakhir ini Pak Saud, kalau Anda lihat berarti Dewasnya perlu disegarkan, perlu ada pergantian mungkin
atau seperti apa supaya kemudian Dewas ini benar-benar efektif, Pak? Ya mungkin karena yang pertama kali dan mereka lebih patuh kepada, ya artinya dia berorkestrasi sesuai dengan apa akar, sementara dianggap oleh Wisdom Out atau kali logikanya. Jadi kalau dikatakan apa, saya pikir ya habis waktunya karena kita sudah belum tahu pergantiannya seperti apa kalau mereka sekarang. Namun civil society akan memperhatikan ini. Kemudian kita mendiskusikan mereka seperti apa, mereka mengatakan atau ganti karena mereka bagian dari yang di ujung sana. Baik. Oke, kita harap apa yang kita sampaikan ini juga bisa menyumbangkan untuk perbaikan Dewan Pengawas KPK. Untuk saat ini terima kasih mantan pimpinan KPK Saud Situmorang sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Saud. Singkat saja Bang Elman, kalau melihat Dewan Pengawas yang kita lihat kurang efektif mengawasi, lalu siapa lagi yang bisa mengawasi Dewan Pengawas ini, Bang? Ya memang ini kan belum ada presiden ya. Tapi memang saat ini kan yang harus dijawab oleh Dewas ini, Dewan Pengawas ini kan ada anggapan masyarakat sekarang ini ya, sudah berkembang di masyarakat. Dewas ini tidak akan berani melakukan fungsi utamanya ketika mereka menyidangkan etik ya dari komisioner ini. Jadi tetapi kalau ada pegawai KPK yang melanggar etik, faktanya memang mereka tegas, langsung itu. Tapi kalau sudah menyangkut komisioner KPK, ya tuh ketegasan dari Dewan Pengawas ini melemah, bahkan lunglai gitu ya kan. Itu kan bisa kita lihat ketika mereka menyidangkan waktu itu kasus Firly naik helikopter mewah ya dari Palembang ke Batu Raja ya. Ya tidak itu kan hedonisme ya. Ya itu pertanyaannya. Besar itu. Itu pertanyaan besar kan. Dari mana ini kan gitu. Walaupun Pak Firly kan itu dari gaji saya kan itu kan. Tapi kan akhirnya kan etik memutuskan ya dia melanggar etik, tapi hanya teguran tertulis 2. Nah, demikian juga ketika si Pintauli itu juga sepertinya kan tidak tegas gitu kan sampai akhirnya mengundurkan diri terus keluar kepres kan gitu kan. Jadi persidangan hanya untuk memastikan bahwa memutuskan bahwa tidak bisa dilanjutkan. Tidak bisa dilanjutkan karena sudah mengundurkan diri. Nah ini kan masyarakat menganggap ini jangan-jangan sebuah drama juga ini kan gitu kan. Dan ini terjadi juga termasuk Johannes Tanak ini kan. Ketika mau diperiksa kan dia bilang cuti. Sebetulnya kan itu tidak boleh misalnya. Ketika dia memang sudah itu kan panggil. Karena ini kasus yang mendesak. Kasus yang mendesak ini karena ini menyangkut etik. Karena diduga Johannes Tanak ini pimpinan komisioner berhubungan dengan orang yang sedang terperiksa. Apapun yang disampaikan itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak masalah isinya. Ini yang saya katakan, ini kan pelanggaran etik yang sangat sempurna sebetulnya kan. Makanya dari awal saya bilang, mungkin maksimal yang bisa kita tolerir adalah ketika etik pelanggaran itu tidak dengan sengaja bertemu di rumah makan misalnya, itu kan tidak sengaja kan. Pertanyaannya Bang, drama ini apakah benar ada yang menyusun skenario? Skenarionya apa? Kita akan bahas selepas jeda dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selesai headline pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari,
Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita Bang Elman untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bali, ada Ibu Ipung. Ibu Ipung, selamat pagi. Pagi Bang Leo, pagi Bang Elman. Selamat pagi Bu, silakan Bu. Kalau saya mau ngomong marah, sedih, kesal, kecewa, kayaknya kurang banyak yang saya bisa berikan kepada lembaga KPK ya. Saya berkali-kali sedih, saya bilang begini Bang, pada saat revisi Undang-Undang KPK saya sudah shock berat. Itu dibentuknya Dewas, saya sudah shock berat lagi melihat integritas mereka yang ada di situ. Terus yang ketiga, adanya larangan untuk melakukan penyadapan itu yang saya bikin sangat miris. Itu adanya pimpinan KPK yang mundurkan diri, itu 74 anggota KPK dianggap tidak pantas di situ karena dibilang radikal penyidik-penyidiknya. Itu membuat saya semakin tidak percaya lagi sama KPK. Nah, itu kembalinya Brigjen Endar karena penyidikan kasusnya Firly Bahuri di Polda Metro Jaya kan ditingkatkan penyidikan ini saya anggap ini barter. Nah, sekarang Julianis Tanah. Sekarang KPK mengatakan, Dewasnya mengatakan dia lagi cuti. Loh kok enak ya? Nah, kalau adanya penghapusan chatting, ini kan sudah perintangan penyidikan. Kalau emang Dewasnya orang-orang yang integritasnya baik, harusnya dia rekomendasinya dia harus ada pidana di sini. Dan saya juga miris Bang, ada salah satu Dewas itu mengatakan, kalau emang publik minta kita dibubarkan, ya nggak apa-apa. Loh kok begitu? Bisa saya yang sebelumnya saya udah bilang, Dewas sama pimpinan KPK semuanya ini diregenerasi aja, ganti sama orang lain Bang. Makasih, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Ibu Ipung di Bali untuk pendapat Anda. Di belakang Ibu Ipung ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Lanat, selamat pagi Bung Hilman. Selamat pagi Pak, silakan Kita Pak terus Edward. terus berduka dengan para aparat penegak hukum ini, apalagi aparat penegak hukum yang kita tadinya berharap sangat besar akan menjadi manusia setengah dewa yang sudah selesai hidupnya, yang tidak lagi memikirkan hal-hal yang duniawi mungkin sebagian besar. Makanya yang saya ingin garis bawahi, ini rekrutmennya bagaimana? Mestinya satu tangan sehingga yang bertanggung jawab cuma satu pihak. Ini kan nggak diusulkan pemerintah, dipilih DPR. DPR punya titipan milih orang. Jadi yang disalahkan siapa? Pemerintah apa DPR? Tapi kalau satu tangan yang menunjuk, kalau presiden yang menunjuk, presiden yang salah. DPR yang menunjuk, DPR yang salah. Habis cerita. Jangan sampai, kali ini kan bisa bolak-balik. Loh, kami cuma milih, kami cuma test and proper. Yang menunjukkan, yang mengusulkan ini. Nah, ini yang kita sesalkan. Masih banyak bangsa-bangsa Indonesia ini, pemuda-pemuda Indonesia yang berjiwa integritas, yang punya jiwa nasionalisme yang tinggi, yang masih bisa dipercaya. Sekarang, mesti dari track record kan bisa kelihatan, Pak. Mereka ini kan yang duduk-duduk itu, ya ini bekas ini, track record mereka selama menjabat bagaimana? Bersih kan gampang dicari sebenarnya. Sebetulnya. Mudah-mudahan nanti ini jadi evaluasi. Undang-undang KPK itu revisi lagi supaya kembali seperti dulu. KPK itu harus menjadi penegak hukum yang luar biasa karena kejahatan yang dianukan juga kejahatan yang luar biasa, yaitu extraordinary crime. Nggak bisa dengan tindakan yang biasa-biasa. Baik, terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Leo dan Pak Herman. Ya, silakan Pak Ramadan. Saya hanya bersedih saja hari ini, hari-hari mendengar drama KPK dan Dewas. Jadi sepertinya umur negara kita ini semakin tua, semakin lemah untuk memberantas korupsi. Buktinya negara ini undang-undang pembuktian perampasan aset juga tidak rampung-rampung sampai sekarang hampir umurnya 10 tahun. Jadi rakyat ini hanya berdoa saja, mohonlah media-media nasional ini selalu menyuarakan hati nurani rakyat ini agar orang-orang di atas itu sadar akan kedudukannya, tanggung jawabnya itu bukan kepada rakyat tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu saya kecil dulu Pak Herman ada yang mengatakan
bila uang itu bicara, maka diamlah kebenaran. Seolah-olah 30-40 tahun yang lalu itu saya dengar itu, sekarang kelihatannya hampir mirip seperti itu Pak Leo. Mohonlah di negeri ini orang-orang penting tanggung jawabnya itu kepada negara ini dan kepada rakyat supaya diingatkan. Jangan semakin tua negara kita ini semakin lemah untuk pengawasan hal-hal yang untuk kepentingan rakyat. Makasih Pak Leo dan Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Kalau 3 pemirsa kita ini Bang Elman dijadikan contoh, ya akhirnya kan ini mungkin gambaran bahwa masyarakat juga jadi sedih, miris, prihatin. Tadi kalau usul Pak Edward, undang-undang KPK-nya direvisi ulang katanya supaya kemudian jelas. Kalau Pak Ramadan bilang, ya ini harus ingat kepada sumpah atau janji jabatan pada saat menjabat. Bagaimana Bang? Ya, sebetulnya kita tidak perlu menyalahi undang-undang KPK-nya kan. Tidak usah lagi kita menyalahkan proses awalnya gitu ya. Faktanya mereka sekarang sudah komisioner KPK kan. Di sisi lain ada Dewan Pengawas. Kan. Nah, harapan kita sebetulnya kalau memang Dewan Pengawas ini ingin KPK ini kembali kehormatannya, kembali menjadi lembaga penegak hukum yang disegani, yang ditakuti, berwibawa. Nah, maka dia harus tegas. Sekecil apapun pelanggaran etik yang dilakukan oleh komisioner ini, mestinya pecat. Langsung. Kecuali pelanggaran etiknya itu seperti yang saya jelaskan tadi. Kehilapan di luar nalar dia gitu. Dia tidak bisa menghindar karena bertemu di satu tempat yang sama-sama tidak dapat. Itu kan hilaf pun tidak sebetulnya kan. Secara kebetulan. Tapi kalau pelanggaran itu diduga memang disengaja. Ini kan sebetulnya kan ada niat kan. Seperti kasusnya Ibu Pentauli itu kan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa itu gratifikasi. Ini juga bagaimana Johannes Tanak tidak tahu bahwa berhubungan dengan orang yang sedang diselidiki, lembaganya diselidiki juga, masa dia berkomunikasi, malah menghubungi ya, malah ketika handphonenya diminta, dia tidak mau menyerahkan. Nah, ini kan sebetulnya diduga sudah melakukan pelanggaran berat kan, Betul. Kalau di Dewan Pengawas ini mau lembaga KPK ini kembali menjadi lembaga penegak hukum yang ditakuti, yang disegani, yang dihormati, tindak tegas. Bang, tadi ada pemirsa, saya lupa siapa yang mengatakan bahwa kalau KPK ini kan Presiden mengusulkan, pemerintah mengusulkan, lalu fit and proper testnya DPR. Diduga ada yang dititipkan oleh DPR. Nah, ketika komisioner diduga dititipkan oleh DPR kepentingannya, apakah Dewan Pengawasnya jangan-jangan seperti itu juga sehingga akhirnya tetap segan Bang untuk menjatuhkan sanksi tegas seperti yang Bang Elman usulkan ini? Nah, sebetulnya gini Leo ya, kalau kita nanti kembali mempersoalkan ketika fit and proper test, terus ketika dilakukan panitia seleksi, ini sampai kapanpun kita tidak menyelesaikan masalah. Maju mundur kan. Kita nolkan lagi nih kan gitu, kayak pom bensin kan. Nah, tapi faktanya sekarang kan komisioner sedang bertugas nih. Betul. Lalu ada Dewan Pengawas. Sekarang kan kunci pokoknya betulnya adalah di Dewan Pengawas. Kalau Dewan Pengawas ini memang punya integritas, kan saya nggak meragukan betulnya. Ada Albertina Ho, ada Tumpah Hatorangan, ada mantan hakim konstitusi, ya kan? Ada Pak Samsudin Haris. Ini kan sebetulnya kan orang-orang yang kita hargai nih. Rekam jejaknya jelas, berani juga. Nah, berani juga. Makanya saya menjadi heran, mengapa tiba mereka diberikan kewenangan Dewas KPK sebagai Dewan Pengawas KPK, kok tidak berfungsi gitu ya. Jadi harapan saya, kasus Johannes Tanak ini jangan terulang seperti kasus yang mereka lakukan terhadap Pintauli. Seperti ada skenario seperti bahwa diulur, tahu-tahu ada proses minta berhenti, lalu
nggak begitu lama ada Kepres. Sehingga dugaan menerima gratifikasi itu tidak bisa dibuktikan. Padahal itu kan harus dibuktikan. Mestinya waktu itu Dewan Pengawas harus meneruskan ini kepada lembaga penegak hukum yang lain, kepada kepolisian atau kejaksaan, serahkan aja. Supaya tidak lolos begitu saja. Supaya tidak lolos, buktikan tidak bahwa itu juga gratifikasi atau tidak. Ini juga sama Johannes Tanak ini. Jangan-jangan dia sekarang minta cuti ini, jangan-jangan ini kesempatan dia mengajukan mengundurkan diri, tetap keluar Kepres, selesai. Nah, kalau ini terjadi lagi, artinya memang sampai kapanpun kita tidak akan pernah mampu menegakkan wibawa lembaga penegak hukum seperti KPK ini. Pertanyaannya Bang, kan begini ya, ketika Dewan Pengawas itu dibentuk untuk menjaga integritas komisioner, yang di dalam Dewan Pengawas adalah orang-orang yang kita percaya betul punya integritas, mereka tidak efektif. Lalu jalan keluarnya apa nih Bang dari kasus atau kejadian seperti ini? Nah, kalau saya sih kalau memang ini tidak, kalau kembali ini tidak efektivitasnya tidak terbukti lagi, menurut saya sih seluruh Dewan Pengawas ini diganti aja. Diganti? Diganti karena kalau tidak Leo, kalau tidak sebetulnya kan mereka ini kan penjaga marwah kan, menjaga kehormatan. Jadi sebetulnya kan masa depan KPK ini sekarang berada di Dewan Pengawas ini. Betul. Kalau KPK ini mau hancur, akan hancurlah. Kalau Dewan Pengawas tidak betul-betul melaksanakan fungsi utamanya gitu kan. Jadi makanya saya tidak setuju kalau kita menelusuri lagi prosesnya. Itu udah berlalu itu. Nanti mubazir lah ya. Nanti menjelang berakhirnya mereka, baru kita minta lagi, hai panitia seleksi, pilihlah orang-orang yang betul-betul rekam jejaknya jelas. Kalau pernah dia ketika masa lalunya menerima sesuatu atau tercela, udah coret. Walaupun dia pintar, walaupun cerdas, kan begitu. Leo. Ada yang mengusulkan Bang bahwa supaya tidak ada rasa semangat kops yang salah, pakau itu, Dewan Pengawasnya ini jangan bagian integral atau internal dari KPK. Harus benar-benar orang yang ada di luar, yang tidak setiap harinya ada di KPK. Kita bahas usulan itu di bagian berikut. Bang Ahmad dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Ahmad, kalau memang kemudian Dewan Pengawas ini dianggap banyak orang tidak bisa bergerak dengan efektif karena merupakan bagian integral, internal dari KPK, karena ada rasa sungkan, maka ada yang mengusulkan, ya sudah benar-benar ada di luar dari KPK, itu bagaimana Bang? Sebetulnya, secara administratif, ya mungkin mereka ada dalam KPK. Belum preks apanya ya, dalam KPK ya. Strukturnya? Strukturnya ya. Enggak, strukturnya juga enggak, tapi ada di KPK gitu kan. Ini kan Dewan Pengawas KPK. Mungkin hubungannya hanya di situ aja, Dewan Pengawas KPK. Tetapi antara komisioner KPK dengan Dewan Pengawas ini pasti terpisah. Tidak ada hubungannya. Jadi tidak ada hubungan kerja, misalnya rapat koordinasi, tidak akan ada itu, karena beda fungsinya. Bukan seperti komisioner dan penyidik misalnya, bukan begitu. Bukan, kalau ini kan itu memang satu betul-betul bagian integral kan. Kalau ini tidak, sehingga memang tidak masuk akal kalau Dewan Pengawas ini tidak bisa bekerja secara mandiri, terbebas dari katakanlah ikatan komisionernya kan. Mungkin Bang, karena kalau Dewan Pengawas ini bekerja efektif, maka kan akan terbuka nih pelanggaran-pelanggaran. Akhirnya KPK namanya tidak jadi bagus, dan akhirnya Dewasnya juga jadi ikutan. Bagaimana Bang? Nggak ada. Jadi justru kalau KPK berhasil membongkar semua borok-borok KPK ya. Dewasnya ya, membongkar itu. Dewan Pengawasnya juga akan menjadi harum, menjadi buah bibir yang betul-betul bagus. Orang percaya. KPK-nya juga akan menjadi lembaga yang dipercaya. Karena kalau misalnya Dewan Pengawas ini, misalnya katakanlah Johannes Tanak ini amit-amit Jabang Bayi ya. Kalau mereka berhasil membuka boroknya Johannes Tanak ini, maka yang akan menikmatinya adalah rakyat.
Karena nanti KPK ini berarti kan akan diganti apanya, komisionernya kan. Tidak akan membuat KPK jadi lebih buruk, Bang, karena ada komisioner yang tertangkap tangan begitu misalnya. Kalau misalnya katakanlah kelima-limanya dia nggak buruk, dibongkar, tidak akan menjadi buruk, justru bagus ke depan. Nah, institusinya akan menjadi lebih dipercaya. Akan menjadi dipercaya. Nah, tentu dipilih lagi orang yang dipercaya kan. Tapi kalau yang sudah busuk ini, tanda kutip ya, kalau yang busuk ini dipelihara terus, itu sama ketika Bung Leo misalnya tadi menganalogkan Aki misalnya kan. Aki mobil udah soak, dipaksa juga, didorong kan, hidup mesin itu. Tapi akan merembet kemana-mana itu penyakitnya. Ini juga sama. Jadi kalau menurut saya, kali ini kita minta Dewan Pengawas lakukan tugas utamanya secara fair, secara jujur, adili secara etik. Johannes Tanak ini. Kalau bersalah, hukum pecat. Nggak boleh ada toleransi. Kalau di tengah jalan ternyata seperti Pintauli, Bang, mengundurkan diri, itu bagaimana tuh, Bang? Wah, itu jadi presiden lagi nanti itu. Akhirnya sampai kapanpun, jadi tren itu nanti, Bang. Dewan Pengawas ini hanya memfasilitasi orang, katakan kalau bersalah, tidak ketahuan bersalahnya, mundur dengan hormat. Kan gitu kan tidak boleh. Jadi kalau ada orang yang bersalah, maka berhentikan dia dengan secara tidak hormat. Buktikan. Jadi tidak boleh komisioner yang sudah melanggar katakanlah undang-undang tidak lagi menjaga kehormatannya, maka dia harus diberhentikan secara tidak hormat. Tidak boleh difasilitasi, dia berhenti dengan hormat. Ini kan kalau diberhentikan kan ketua Kepres diberhentikan atas pengajuan diri. Itu kan terhormat kan? Dia nggak terhormat lagi, Leo. Nanti sekian tahun kemudian orang sudah lupa kasus ini, menganggap bahwa ini tidak ada masalah nih mundurnya. Diatur lagi. Kita tidak akan pernah diantarkan ke penegak hukum. Kita pun mundur dengan hormat dan kita pun bisa bekerja di tempat lain dan kita terpuji. Sehingga tidak ada efek jera untuk orang lain. Orang-orang seperti itu kan tetap mantan pimpinan KPK. Iya, terhormat. Mestinya kalau orang dipecat, mantan pecatan pimpinan KPK. Kan begitu kan? Atau bekas. Bekas bekas pimpinan KPK pecatan. Kan mestinya begitu, Leo. Jadi sekali lagi masih ada kesempatan buat Dewan Pengawas, tegaslah terhadap kasus Johannes Tanak ini. Jangan mencoreng nama baik Anda. Kita hargai, kita hormatin ini para Dewan Pengawas ini. Saya hormat, saya kenal mereka semua baik-baik. Saya tahu masa lalu mereka, rekam jejaknya. Ya itu apalagi Ibu Albertina Ho, tumpah katurangan. Waduh. Kalau kemudian ternyata kejadian Pintauli terulang, Bang, apa artinya itu? Ya tamat. KPK-nya pun akan tamat, Dewan Pengawas juga akan tamat. Selesailah. Rakyat tidak percaya lagi kepada lembaga ini. Lembaga KPK, lembaga Dewan Pengawas. Jadi artinya mereka dengan sengaja menghancurkan nama baik bangsa ini. Dan mereka akan betul-betul memberi kesempatan bertumbuhnya korupsi. Kita harapkan itu tidak terjadi dan yang kita sampaikan ini bisa menyumbangkan perbaikan bagi KPK. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, moralitas dan integritas insan KPK akan terjaga saat Dewan Pengawas punya taring untuk menegakkan etik. Dewan Pengawas KPK jangan sampai hanya menampilkan dramaturgi. Jangan hanya bermain drama ala Gedung Merah Putih KPK dengan melahirkan keputusan yang anti klimaks dan ternyata tumpul ke atas. Saya Leona Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.